Selamat pagi, siang, dan malam Pak Hans dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan membahas ABM. Anggota kami terdiri dari yang pertama Maria Yosiana Dias dengan NIM 202114005, yang kedua Johannes Gatot Widiatmoko dengan NIM 202114009, yang ketiga Daniela Haritosa dengan NIM 202114020, yang keempat, saya sendiri, Yohanes Farel, dengan NIM 202114032. Dan yang terakhir ada Erna Melinda Martubongs dengan NIM 202114046. Pada presentasi kali ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada konsep manajemen berdasarkan aktivitas. Yang kedua ada analisis nilai proses. Yang ketiga ada ukuran kinerja aktivitas. Dan yang keempat ada perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Kita akan masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep manajemen berdasarkan aktivitas. Mulai dari pengertian, apa itu ABM? Jadi ABM atau Activity Based Management yang dalam bahasa Indonesia itu manajemen berbasis aktivitas, itu merupakan pendekatan terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada kegiatan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang dicapai dengan memberikan nilai ini. Nah, ABC ini kan kalau ABC atau Activity Based Costing itu merupakan sumber utama informasi untuk manajemen berbasis aktivitas. Nah, dengan demikian model manajemen berbasis aktivitas ini memiliki dua dimensi. Dimensi apa saja itu? Nah, jadi di sini ada gambar yang mendeskripsikan dua dimensi dari yang saya sebutkan tadi. Yang vertikal ini ada dimensi cost, dan yang horizontal ini merupakan dimensi proses. Jadi dimensi cost ini menyediakan informasi cost tentang sumber daya, kegiatan, dan objek biaya kepentingan seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Nah, tujuan dari dimensi ini adalah meningkatkan akurasi penetapan biaya. Sedangkan untuk dimensi yang kedua, yaitu dimensi proses, memberikan informasi tentang kegiatan apa yang dilakukan, mengapa mereka dilakukan, dan seberapa baik mereka dilakukan. Untuk tujuannya ini adalah pengurangan biaya. Jadi dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk terlibat dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Kemudian kita masuk pada penerapan ABM. Jadi untuk penerapan ABM dapat dilihat sebagai informasi sistem yang memiliki tujuan luas. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi biaya yang akurat. Untuk yang pertama ini merupakan domain dari ABC. Sedangkan untuk tujuan yang kedua ini, mengurangi biaya dengan mendorong dan mendukung upaya perbaikan berkelanjutan ini merupakan termasuk dalam analisis nilai proses. Nah, di sini ada gambar model penerapan dari ABM. Jadi di sini ABM ini secara keseluruhan memiliki tujuan yang utama yaitu meningkatkan profitabilitas yang tergambar pada kotak oranye. Nah, kemudian gambar ini juga mewakilkan 10 tahap atau langkah dalam penerapan ABM. 4 langkah ini terkait dengan ABC dan 4 langkah terkait dengan PVA atau nilai analisis proses tadi. Nah, untuk 2 langkah ini merupakan langkah umum yaitu system planning dan identify, define, and classify activities. Untuk ABC sudah dibahas pada chapter sebelumnya, dan PVA akan dibahas pada pokok bahasan berikutnya. Maka saya akan membahas 2 langkah umum, yaitu system planning dan identify, define, and classify activities. Yang pertama ini system planning atau perencanaan sistem. Jadi perencanaan sistem ini memberikan pembenaran untuk menerapkan ABM dan membahas masalah yang ada. Nah, masalah ini yang pertama terkait dengan maksud dan tujuan dari sistem ABM. Kemudian yang kedua ini posisi kompetitif organisasi saat ini dan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada proses bisnis, organisasi, dan bauran produk.
Yang keempat, merupakan garis waktu, tanggung jawab yang ditugaskan, dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi. Dan yang terakhir ini, kemampuan organisasi untuk menerapkan, mempelajari, dan menggunakan informasi baru. Kemudian masuk ke identifikasi aktivitas, definisi, dan klasifikasi. Untuk identifikasi dan definisi, jadi kamus aktivitas itu harus menyertakan daftar terperinci dari tugas-tugas yang menentukan masing-masing aktivitas. Mengetahui tugas-tugas yang mendefinisikan suatu kegiatan ini bisa sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi kegiatan bernilai tambah. Sedangkan untuk klasifikasi ini memungkinkan ABM untuk terhubung dengan inisiatif perbaikan berkelanjutan, seperti manufaktur tepat waktu, manajemen kualitas total, dan total biaya kualitas lingkungan. Kemudian di sini terdapat alasan gagalnya ABM. Jadi di sini ada dua alasan utama. Yang pertama itu kurangnya dukungan dari manajemen tingkat tinggi. Jadi dukungan ini tidak hanya diperoleh sebelum melakukan implementasi proyek, tetapi juga harus dipertahankan. Karena kehilangan dukungan dapat terjadi jika implementasi memakan waktu terlalu lama atau hasil yang diharapkan tidak terwujud. Hasilnya mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan karena manajer operasi dan penjualan tidak memiliki keahlian untuk menggunakan informasi aktivitas baru. Dengan demikian, upaya signifikan untuk melatih dan mendidik itu sangat diperlukan. Kemudian untuk yang kedua ini, kegagalan untuk mengintegrasikan sistem baru. Jadi kegagalan ini terjadi karena sistem manajemen berbasis aktivitas bersaing dengan sistem baru atau program perbaikan lainnya, atau juga sistem akuntansi resmi. Maka penting untuk mengkomunikasikan konsep bahwa manajemen berbasis aktivitas ini melengkapi dan meningkatkan program perbaikan lainnya. Kemudian masuk ke bahasan berikutnya, akan dijelaskan oleh anggota lain. Selanjutnya ada ABM dan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban ini adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting. Yang pertama, pemberian tanggung jawab. Yang kedua, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking. Yang ketiga, pengevaluasian kinerja. Yang keempat, pemberian penghargaan. Next. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban ini adalah mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, 3 jenis sistem akuntansi pertanggungjawaban ini ada 3, yaitu keuangan atau fungsional, aktivitas, dan strategi. Tapi yang akan kita bahas pada bab ini adalah yang keuangan dan aktivitas. Next. Nah, di sini ada perbedaan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional dan aktivitas. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan keuangan atau fungsional ini memberikan tanggung jawab pada berbagai unit perusahaan dan menyatakan berbagai ukuran kinerja dalam bentuk keuangan. Sementara yang berdasarkan aktivitas adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dikembangkan untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang perbaikan berkelanjutan. Nah, pada akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan keuangan ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang stabil dengan produk, proses yang terstandarisasi dan tekanan persaingan rendah. Sedangkan berdasarkan aktivitas, sistem akuntansi ini mengukur kinerja dengan menekankan pada pandangan keuangan dan non-keuangan. Next. Di sini ada perbedaan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan keuangan dengan aktivitas. Yang pertama dalam pemberian tanggung jawab. Nah, perbedaannya pertanggungjawaban berdasarkan keuangan ini, yang pertama unit perusahaan, lalu efisiensi operasional lokal, yang ketiga akuntabilitas individu, yang keempat hasil keuangan yang setingkat lokal. Nah, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas, yang pertama proses atau aktivitas, yang kedua efisiensi keseluruhan sistem,
Yang ketiga, akuntabilitas tim. Yang keempat, hasil keuangan. Peningkatan pendapatan, penurunan biaya, peningkatan penurunan aset, dan berkelanjutan. Next. Yang kedua ada perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dalam penetapan ukuran kinerja. Nah, yang berdasarkan keuangan ini, anggota unit yang pertama, anggota unit perusahaan. Yang kedua, perhitungan biaya standar. Yang ketiga, standar statis. Yang keempat, standar yang saat ini dapat dicapai. Lalu untuk ukuran berdasarkan aktivitas, yaitu yang pertama, standar berorientasi pada proses. Yang kedua, standarnya bernilai tambah. Yang ketiga, standarnya dinamis. Dan yang keempat, standarnya optimal. Next. Lalu ada perbedaan yang ketiga dalam evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja berdasarkan keuangan ini ada efisiensi keuangan, biaya yang dapat dikendalikan, biaya aktual versus standar. Yang terakhir ada ukuran keuangan. Untuk evaluasi kinerja berdasarkan aktivitas, ada pengaruh waktu, perbaikan kualitas, pengaruh biaya, dan pengukuran tren. Next. Nah, yang terakhir ini ada perbedaan dalam pemberian penghargaan. Nah, untuk penghargaan berdasarkan keuangan ini, berdasarkan kinerja keuangan, penghargaan individual yang berupa kenaikan gaji, promosi, bonus, dan pembagian laba. Untuk yang berdasarkan aktivitas adalah berdasarkan kinerja multidimensional. Penghargaan kelompok yang berupa kenaikan gaji, promosi, bonus, pembagian laba, dan keuntungan. Next. Nah, lalu kita masuk dalam analisis nilai proses. Pengertian dari analisis nilai proses atau PVA ini merupakan hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas dan menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem berkaitan dengan analisis penggerak, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja aktivitas. Next. Nah, PVA analisis penggerak ini, analisis penggerak adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui akar pemicu agar dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki aktivitas tersebut. Contohnya, suatu analisis dapat mengungkapkan akar pemicu biaya perpindahan bahan baku adalah tata letak pabrik. Sehingga pengaturan ulang tata letak pabrik dapat mengurangi biaya perpindahan bahan baku. Next. Untuk PVA analisis aktivitas adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Analisis aktivitas harus menunjukkan 4 hasil, yaitu yang pertama, aktivitas apa saja yang harus dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang keempat, penilaian atas nilai aktivitas bagi perusahaan. Next. Analisis aktivitas dapat diklasifikasi atas 2, yaitu aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tak bernilai tambah. Next. Aktivitas bernilai tambah ini adalah berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Terdiri atas aktivitas bernilai tambah berdasarkan peraturan dan aktivitas discretionary. Next. Aktivitas tak bernilai tambah adalah semua aktivitas selain aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis sehingga dipandang tidak perlu. Dapat diidentifikasi dari ketidakmampuannya memenuhi salah satu dari 3 syarat aktivitas bernilai tambah. Contoh, pengerjaan ulang produk yang cacat. Biaya tak
bernilai tambah adalah berbagai biaya yang disebabkan oleh aktivitas tak bernilai tambah atau kinerja tidak efisiensi dari aktivitas bernilai tambah. Next. Contoh aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah penjadwalan, perpindahan, waktu tunggu, pemeriksaan, dan penyimpanan. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang lain. Baik, kita masuk dalam topik yang keempat, yaitu ukuran kinerja aktivitas. Next. Ukuran kinerja aktivitas akan memberikan informasi mengenai pengaruh dalam bentuk uang atas perubahan kinerja aktivitas. Macam-macam ukuran keuangan seharusnya dapat menunjukkan potensi penghematan yang sesungguhnya. Next. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi 1. Laporan biaya bernilai dan tak bernilai tambah. Yang kedua, ada tren dalam laporan biaya aktivitas. Yang ketiga, penerapan standar Kaizen. Yang keempat, ada benchmarking. Dan yang kelima, perhitungan biaya siklus hidup. Next. Kita masuk di laporan biaya bernilai dan tak bernilai tambah. Mengurangi biaya tak bernilai tambah adalah salah satu cara meningkatkan efisiensi aktivitas. Penekanan pada biaya tak bernilai tambah menunjukkan tingkat pemborosan yang dialami perusahaan hingga memberikan informasi mengenai potensi perbaikan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi dan melaporkan biaya bernilai dan tak bernilai tambah secara formal dari tiap aktivitas. Kemudian, biaya bernilai tambah adalah berbagai biaya yang harus ditanggung perusahaan. Standar bernilai tambah membutuhkan eliminasi atas seluruh aktivitas tak bernilai tambah. Jadi, aktivitas bernilai tambah juga memiliki tingkat output optimal. Dan oleh sebab itu, standar bernilai tambah mengidentifikasi output aktivitas optimal. Pengidentifikasi output aktivitas optimal membutuhkan pengukuran output aktivitas. Next. Pelaporan tren. Dari pelaporan tren memiliki tujuan yaitu perbaikan aktivitas yang diukur melalui pengurangan biaya, sehingga dapat melihat penurunan biaya tak bernilai tambah dari suatu periode ke periode berikutnya, jika analisis aktivitasnya berjalan dengan efektif. Next. Kemudian ada peran standar Kaizen. Perhitungan biaya Kaizen berkaitan dengan penurunan biaya berbagai produk dan proses yang telah ada. Dalam istilah operasional, perhitungan biaya ini mengarah pada penurunan biaya yang telah tak bernilai tambah. Pengendalian berbagai proses penurunan biaya ini dapat dicapai melalui penggunaan berulang. 2 siklus utama, yaitu yang pertama ada Kaizen atau perbaikan, dan yang kedua ada siklus pemeliharaan. Next. Kemudian ada benchmarking. Sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan organisasi, produk, program, strategi, dan lainnya untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya, baik dengan cara membandingkannya dengan industri serupa ataupun yang berbeda. Tujuan benchmarking juga adalah menjadi yang terbaik dalam melakukan berbagai aktivitas dan proses. Jadi, benchmarking juga harus melibatkan perbandingan dengan para pesaing atau industri lainnya. Akan tetapi, data yang dibutuhkan agar benchmarking eksternal berjalan dengan baik
kerap sulit didapatkan dalam beberapa situasi. Mungkin saja untuk mempelajari praktek terbaik dari non-pesaing. Next. Pengaruh penggerak dan perilaku. Jika kinerja suatu tim dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mengurangi biaya tak bernilai tambah, maka seleksi berbagai penggerak aktivitas atau sebagai ukuran output dan cara bagaimana mereka digunakan, maka dapat memengaruhi perilaku. Next. Kemudian di sini ada manajemen kapasitas aktivitas. Kapasitas aktivitas adalah jumlah frekuensi suatu aktivitas yang dapat dilakukan penggerak aktivitas mengukur aktivitas. Next, ada variansi kapasitas. Jadi di sini ada selisih antara tingkat aktivitas sesungguhnya yang diadakan atau kapasitas praktis atau AQ dengan kuantitas standar bernilai tambah aktivitas yang seharusnya digunakan atau SQ. Variansi volume dalam kerangka ini memiliki interpretasi ekonomi yang berguna. Next. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pelanggan berdasarkan aktivitas dan biaya pemasok. Jadi dalam hal ini, pengetahuan tentang biaya pelanggan dan pemasok dapat menjadi informasi penting dalam rangka untuk memperbaiki profitabilitas perusahaan. Dalam hal ini, ABC atau Activity Based Costing itu dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Pelanggan berdasarkan aktivitas. Para pelanggan adalah objek biaya yang cukup berpengaruh. Manajemen pelanggan dapat menghasilkan pendapatan signifikan dalam laba. Sehingga dalam hal ini, mengetahui besarnya biaya untuk melayani para pelanggan yang berbeda adalah informasi yang sangat penting untuk beberapa tujuan, seperti penentuan harga, penentuan bayaran pelanggan, dan perbaikan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Nah, dalam hal ini misalkan ini RPT Inc., dia memproduksi suku cadang kecil untuk 11 pembeli utama. ABC digunakan untuk membebankan biaya produksi pada produk. Dari ke-11 pelanggan tersebut, terdapat satu rekening yang mencatat 50% dari total penjualan, dan 10 rekening untuk penjualan lainnya. Pesanan yang dibuat oleh ke-10 pelanggan yang lebih kecil memiliki ukuran yang kira-kira sama. Data mengenai aktivitas pelanggan RPT adalah sebagai berikut. Nah, berarti dalam hal ini terdapat 11 pelanggan, yaitu satu pelanggan besar dan 10 pelanggan yang lebih kecil. Nah, dari data tersebut, pelanggan besar itu membeli sebanyak 500.000 unit. Lalu pelanggan kecil membeli sebanyak juga 500.000 unit. Lalu pelanggan besar dia membuat 2 pesanan, lalu pelanggan kecil membuat 200 pesanan. Lalu untuk tindakan penjualannya, pelanggan besar itu 10 tindakan penjualan, lalu pelanggan kecil itu 210 tindakan penjualan. Lalu untuk biaya produksi, lalu biaya pengemasan yang dialokasikan, dan biaya tenaga penjualan yang dialokasikan itu sama semua datanya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Maka dalam hal ini dengan ABC, hal tersebut diperbaiki dengan merefleksikan biaya yang terjadi sebenarnya dengan perhitungan. Nah, kita menghitung dulu tarif aktivitasnya. Dalam hal ini tarif aktivitas adalah total biaya dibagi sama total pembaginya. Dalam hal ini jumlah pesanan atau jumlah penjualannya. Kita menghitung tarif aktivitas pemenuhan pesanannya. Itu sebesar 404.000. Itu didapat dari biaya pemenuhan pesanan yang dialokasikan. Itu 22.000 ditambah 22.000 menjadi 404.000. Nah, lalu 202 pesanan ini itu didapat dari
jumlah pesanannya. Jumlah pesanan yang dibuat 2 ditambah 200 menjadi 202 pesanan. Maka ketemu tarif aktivitas pengguna pesanannya ada sebesar 2.000 per pesanan. Lalu kita menghitung tarif aktivitas penjualannya. Itu sebesar 210.000, ya itu didapat dari ini biaya tenaga yang dialokasikan, biaya tenaga penjualan yang dialokasikan itu 110.000 ditambah 110.000. Lalu dibagi sama tindakannya. Jumlah tindakannya. Itu 10 ditambah 210 menjadi 210. Maka 210.000 dibagi sama 210 tindakan menjadi $1.000 per tindakan. Maka tercipta biaya sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya pengumuman pesanannya. Untuk pesanan besar itu sebanyak $4.000. 4.000 ini didapat dari $2.000 pesanannya dikali sama pesanan yang dibuat itu sebanyak 2. Lalu untuk pelanggan yang lebih kecil itu $400.000. Itu didapat dari tarif aktivitas pada pesanannya itu $2.000 dikali sama jumlah pesanan yang dibuat itu sebesar 200, sebanyak 200 pesanan. Lalu untuk biaya tenaga penjualannya itu untuk pelanggan besar itu sebanyak $10.000 itu didapat dari $1.000 per tindakan dikali sama jumlah tindakan penjualannya dari pelanggan besar itu sebanyak 10. Ya. Lalu pelanggan yang lebih kecil ini 210.000 ini didapat dari $1.000 per tindakan dikali sama jumlah tindakan penjualan dari pelanggan kecil itu sebanyak 210. Jadi 1.000 dikali sama 210 menjadi $210.000. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Jadi perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga dapat membantu manajer mengidentifikasi biaya yang sebenarnya dari para pemasok. Penggunaan biaya untuk aktivitas yang berhubungan dengan pemasok mengikuti pola yang sama dengan perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan harga pokok pada produk pada ABC atau Activity Based Costing. Contoh aktivitas yang dikerjakan pemasok yaitu aktivitas membeli, menerima, memeriksa barang yang datang, mempercepat pengiriman produk karena keterlambatan, lalu pengiriman dari pemasok, lalu mengerjakan ulang produk karena komponen yang rusak. Nah, ini ada contoh perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Dalam hal ini, manajer pembelian activity dia menggunakan dua pemasok, yaitu Murray Inc. dan Plata Associates, sebagai sumber dari dua komponen elektronik yang digunakan dalam produksi panel elektronik, yaitu komponen A1 dan komponen B2. Manajer pembelian lebih suka menggunakan Murray karena memberikan harga yang lebih rendah. Akan tetapi, pemasok kedua juga digunakan untuk memastikan pasokan yang pasti akan komponen tersebut. Nah, sekarang pertimbangkanlah dua aktivitas, yaitu memperbaiki produk dan mempercepat pengiriman produk. Perbaikan produk muncul karena kegagalan komponen atau cacat produksi, termasuk saat perakitan. Lalu percepatan pengiriman produk dilakukan karena keterlambatan pengiriman komponen atau kegagalan proses. Kegagalan komponen dan keterlambatan pengiriman dapat diatribusikan kepada pemasok, sedangkan biaya cacat produksi, perakitan, dan kegagalan proses diatributkan pada proses internal. Biaya perbaikan masa garansi yang dapat diatributkan kepada pemasok komponen yang gagal dibebankan kepada pemasok dengan menggunakan jumlah komponen yang gagal sebagai penggerak. Biaya percepatan pengiriman yang diatributkan pada keterlambatan pengiriman dibebankan. Informasi biaya aktivitas dan data lain yang dibutuhkan untuk perhitungan biaya pemasok adalah sebagai berikut. Oke, jadi dalam hal ini datanya ini biaya aktivitas yang disebabkan oleh pemasok. Misalnya dalam hal ini ada dua aktivitas biaya. Yang pertama adalah perbaikan produk itu sebanyak $800.000 biayanya. Lalu yang kedua adalah aktivitas pengiriman produk itu sebanyak $200.000. Lalu untuk data pemasoknya dari Murray Inc. dan Plata Associates. Untuk masing-masingnya bisa dilihat di tabel ya.
Kalau perhitungannya, jadi dengan menggunakan data yang diambilkan, tarif aktivitas untuk pemohonan biaya keluar masuk dihitung sebagai berikut. Yang pertama kita menghitung tarif perbaikannya. Itu sebesar $800.000 dibagi sama 2.000. Nah, $800.000 ini didapat dari ini, biaya perbaikan produknya itu sebanyak $800.000 dibagi sama 2.000. 2.000 ini didapat dari unit yang gagal. 1.600 ditambah 380 ditambah 10 ditambah 10. Jadi 2.000. Maka tarif perbaikannya itu menjadi $400 per komponen yang gagal. Lalu kita juga menghitung tarif percepatan pengirimannya. Itu $200.000 dibagi sama 100. $200.000 ini didapat dari biaya pengiriman produknya itu sebanyak $200.000. Lalu dibagi sama 100. 100 ini didapat dari unit yang keterlambatan pengiriman, itu 60 ditambah 40 menjadi 100. Maka didapat $2.000 per keterlambatan pengiriman. Maka dari data tersebut kita bisa menghitung total unit cost-nya dari Murray Inc. dan Pata Associates. Kita masukkan dulu biaya pembeliannya, itu masing-masing $20 dikali 80.000 sudah $1.600.000, lalu $50 dikali 40.000 sama dengan $2.080.000, lalu $24 dikali 10.000 sama dengan $240.000, lalu $56 dikali sama 10.000 sama dengan $560.000. Nah, lalu kita menghitung juga perbaikan produknya. Kan tadi didapatkan dapatkan tarif perbaikannya sebesar $400 per komponen yang gagal. Maka kita kalikan dengan masing-masing unitnya. Unit yang gagal tersebut. Dari ini yang pertama $400 dikali sama 900 itu $640.000. Lalu 400 dikali $380.000 sama dengan $152.000. Lalu $400 dikali sama $10 sama dengan $4.000. Lalu $400 dikali 10 sama dengan 10 sama dengan $4.000. Lalu kita juga menghitung percepatan pengiriman produknya. Nah, itu $2.000 didapat dari tarif percepatan pengirimannya itu $2.000 per keterlambatan pengiriman. Maka $2.000 dikali sama 60 barangnya terlambat, lalu $2.000 sama kali sama 40 juga barangnya terlambat dari Murray Inc. tersebut. Nah, jika di total maka biaya total per unitnya dari komponen Murray Inc. dari A1 itu sebesar $29,50. Lalu dari komponen B2 dari Murray Inc. itu sebesar $57,80. Lalu dari Pata Associates itu yang A1 itu sebesar $24,40. Lalu dari komponen B2 dari Pata Associates itu sebesar $56,40. Nah, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini akan lebih untung kalau misalkan mereka itu beli komponen barangnya dari Pata Associates. Kenapa? Ya, karena dalam hal ini biaya unitnya lebih murah. Nah, dari komponen A1 dari Murray Inc. itu sebesar $29,50. Sementara dari Pata Associates itu sebesar $24,40. Nah, begitu juga dari komponen B2. Lebih untung kalau misalkan perusahaan tersebut membeli dari Pata Associates. Dari komponen B2 dari Murray Inc. itu sebesar $57,80 dan komponen B2-nya itu sebesar $56,40. Jadi walaupun harga dari Murray Inc. itu lebih murah, tapi dari harga yang murah tersebut banyak produk yang gagal dan banyak produk yang istilahnya tuh pengiriman terlambat gitu. Jadi itu mengakibatkan biaya juga dari perusahaan tersebut. Sementara dari Pata Associates ini itu tidak ada, cuma 20 barang yang gagal dan tidak ada percepatan pengiriman produk, tidak ada keterlambatan barang. Maka dalam hal ini perusahaan akan lebih untung kalau misalkan mereka itu lebih membeli barang dari Pata Associates. Sekian, terima kasih dari
presentasi dari kalau kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih.